Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi kita dalam sesi video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengajak rekan-rekan semua untuk mengenal frasa demi hukum dan batal demi hukum. Materi pembahasan kali ini saya ambil atau saya coba kutip artikel dari hukumonline.com. Dan perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan, yang saya sajikan dalam video pembelajaran ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Oke rekan-rekan semua, dalam materi video pembelajaran kali ini saya akan coba mengenalkan mengenai frasa demi hukum dan batal demi hukum. Materi ini berdasarkan artikel yang ditulis dari Nafiatul Munawaroh SHMH. Apa sih pengertian demi hukum dan batal demi hukum? Sebagaimana banyak disebut dalam peraturan perundang-undangan. Dan apakah itu memiliki arti otomatis atau harus ada pengesahan atau legalitas dari pengadilan? Mari kita bahas mengenai penggunaan frasa demi hukum dalam peraturan perundang-undangan. Frasa demi hukum ini bisa saya sampaikan bahwa bisa ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini contohnya kita bisa temukan dalam KUHP dan Permenkumham nomor 24 tahun 2011. Kita bahas satu-satu. Ketentuan dalam pasal 197 ayat 2 KUHP itu dinyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, dan L pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selanjutnya, contoh dalam pasal 9 Permenkumham nomor 24 tahun 2011 itu disebutkan bahwa dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tahanan telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalankan, kepala rutan atau kepala lapas mengeluarkan tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap tahanan yang bersangkutan. Jadi dapat dipahami bahwa secara harfiah frasa demi hukum itu memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum. Nah, demi hukum juga dapat diartikan dengan sendirinya menurut hukum, tanpa diperlukan satu perbuatan atau keterangan dari orang yang bersangkutan. Nah, dari istilah demi hukum itu dapat digunakan dalam berbagai ranah hukum, baik hukum perikatan atau yang sering dimasukkan dalam suatu perjanjian, ataupun hukum publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Kita kembali ke dalam contoh tadi bahwa dalam pasal 9 Permenkumham nomor 24 tahun 2011, frasa demi hukum itu memiliki arti bahwa pengeluaran tahanan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu keadilan menurut hukum yang berlaku. Definisi tersebut memiliki pengertian yang berbeda dengan pasal 197 ayat 2 KUHP yang mengandung kalimat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Nah, batal demi hukum di sini memiliki arti dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Hal ini mengakibatkan tanpa adanya suatu putusan atau pengesahan lebih lanjut dari pengadilan atau instansi lain, perbuatan atau objek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal ini itu berupa putusan, itu secara otomatis dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Coba kita bahas satu contoh lagi mengenai frasa demi hukum dalam ranah perjanjian atau perikatan. Itu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di situ dalam suatu perjanjian juga sering memuat frasa batal demi hukum.
dalam pasal 1320 KUH Perdata itu kan diatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam huruf A dan B tadi itu melekat pada ketentuan subjek atau para pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu sering disebut sebagai syarat subjektif. Lalu untuk yang syarat sebagaimana disebut dalam huruf C dan D itu melekat pada isi dari perjanjian itu sering disebut sebagai syarat objektif. Nah, ketentuannya apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tapi kalau suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Ketentuan batal demi hukum itu diatur dalam pasal 1335 KUH Perdata. Terangkan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau yang dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Nah, tidak mempunyai kekuatan dalam pasal 1335 KUH Perdata sering disebut dengan batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan, sehingga tidak pernah ada atau timbul perikatan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hal yang membedakan batal demi hukum dengan dapat dibatalkan itu, batal demi hukum itu dapat terjadi tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari pengadilan, atau perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada. Dan untuk yang frasa dapat dibatalkan dalam hal melanggar syarat subjektif, maka perjanjian tersebut baru akan dianggap batal dan tidak mengikat jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke pengadilan. Demikian rekan-rekan semua, seluruh pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Dasar hukum dari materi tersebut diambil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2011 dengan referensi buku dari Matias Imam Raicho Mulano dalam buku Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-istilah Hukum dalam Indonesia. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya pada kesempatan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.